Impact Kids. Hai kids, apa kabar? Wah, senang sekali ya, kemarin kita udah merayakan hari Natal. Semoga hari ini sama meriahnya, sama sukacitanya. Gimana perayaan Natalnya? Seru? Oh, walaupun kita di rumah aja, tapi kita tetap masih bisa merayakan Natal dengan sukacita. Kenapa? Karena yang paling penting dari Natal itu adalah maknanya kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, lahir bagi kita orang-orang yang berdosa. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang sebuah cerita di mana ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat menampakkan diri dan mengabarkan kabar kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas di cerita ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami ingin belajar dari firman-Mu pada hari ini, dan kami ucap syukur Engkau rela datang ke bumi bagi kami, supaya Engkau bisa menjadi juru selamat bagi kami, menebus dosa kami. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Lukas 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Wah, tapi sebelumnya mari kita saksikan video berikut ini. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gimana videonya? Oh, keren kan? Cerita tadi itu ada di Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Bercerita tentang malaikat yang memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Karena telah lahir bagi kita Juru Selamat. Artinya apa? Akan lahir seorang penyelamat. Dan pertanyaannya, kenapa malaikat memberitahukannya kepada gembala, bukan para imam atau raja? Karena kalau kita lihat di cerita ini, para gembala diberitahu bahwa ada raja yang lahir dan mereka akan diselamatkan. Apa reaksinya? Mereka bersuka cita. Kita lihat di ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yaitu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka datang dengan memuji Tuhan, mereka bersyukur ada raja, ada penyelamat yang lahir. Beda dengan cerita orang Majus. Ketika orang Majus mendatangi Raja Herodes, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ketika mendengar kabar kelahiran Tuhan Yesus? Dia malah bangkit dan membunuh semua bayi yang lahir, supaya tidak ada saingan buat dia. Raja Herodes ketika mendengar ada Juru Selamat lahir, dia bukannya senang, dia malah merasa tersaingi. Padahal ada satu kabar yang luar biasa, Juru Selamat telah datang. Itulah kenapa Tuhan Yesus mau datang kepada gembala. Apa implikasinya atau apa cerita yang dapat kita petik pada hari ini? Bahwa ketika kita tahu kita ini orang berdosa, kita ini orang yang butuh Tuhan,
ketika kita mendengar kabar kesukaan bagi dunia bahwa telah lahir juru selamat umat dunia yang akan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa, apa yang akan kita lakukan ketika mendengar kabar itu? Kita akan bergembira, kita akan memuji Tuhan. Akhirnya aku bisa lepas dari maut, lepas dari dosa ini. Kenapa? Karena ada juru selamat yang lahir. Tapi kalau kita sombong kayak Herodes, kita bilang, saya nggak butuh Tuhan, saya mau hidup seperti apa yang saya inginkan. Saya mau main game sesuka-suka saya mau ngomong sesuka saya nggak peduli. Kenapa? Karena kita merasa diri kita mampu, diri kita cukup baik, kita punya posisi yang baik, lahir di keluarga bagus, kita nggak butuh Tuhan. Nah pertanyaannya, mau sikap hati seperti apa yang ingin kita miliki? Hati gembala yang siap menerima juru selamat yang lahir dengan penuh sukacita dan memuji Tuhan, atau kita mau sombong kayak Herodes? Mari kita terima kabar yang luar biasa ini, kabar kesukaan bagi seluruh dunia, karena telah lahir juru selamat bagi kita yang kemarin kita rayakan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Raja yang luar biasa, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, rela lahir ke bumi untuk menjadi manusia, untuk menggantikan dosa kami semua, menyelamatkan kami semua dari maut, dari kematian kekal. Kami ingin percaya Tuhan, kami ingin menyambut Engkau dengan hati yang penuh kerendahan Tuhan. Kami sadar kami butuh Tuhan, kami tidak ingin menyambut Engkau dengan sombong Tuhan. Kami sadar kami memerlukan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, mari kita sambut Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kita tahu kita perlu pertolongan. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Dadah. Impact Kids.